Do you feel the vibes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Halaman 127 sampai dengan 139 pada buku edisi 2018 ya, revisi 2018. Kita masih dalam keadaan COVID-19. Ayo sama-sama kita hindari penyakit tersebut dengan cara gunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak dengan orang-orang yang kemungkinan memiliki penyakit COVID-19. Jangan berkerumun ya. Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya silakan klik tombol subscribe di bawah agar channel ini bermanfaat buat kita semua ya. Oke. Hari ini kita lanjut pembelajaran. Yang pertama, sebelumnya kita cari tahu dulu apa tujuan kita mempelajari pelajaran hari ini. Baik, kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, diharapkan kita mampu menemukan contoh pelaksanaan sila-sila Pancasila terkait menyayangi hewan dengan benar. Selanjutnya, kita diharapkan mampu menuliskan pendapat terkait penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi cara pelestarian hewan atau tumbuhan dengan tepat. Selanjutnya, mampu membuat poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan dengan detail. Ya. Dan yang terakhir, mampu membuat penilaian terhadap suatu kesimpulan dengan detail. Ya. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Silakan buka buku kalian halaman 127 ya. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu juga sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak. Ada yang bertelur, ada yang beranak, ada yang bertelur sekaligus beranak, dan sebagainya.
Jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN pun sudah banyak yang kamu ketahui. Salah satunya kemarin adalah hewan yang ada di Thailand. Apa itu? Gajah, ya. Nah, seperti pada gambar berikut, ada seorang anak yang sedang memberi makan ikan, ya. Itu adalah salah satu contoh penerapan sila Pancasila, ya, menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar kita, menyayangi makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Itu merupakan penerapan sila Pancasila. Berbicara tentang sila Pancasila, coba kita bahas pembahasan berikut ini. Cermatilah beberapa sikap yang mencerminkan nilai Pancasila berikut ini. Buatlah hubungan dengan menggunakan tanda panah yang menghubungkan antara sikap dengan sila Pancasila yang sesuai. Kita lihat. Di sana ada membantu teman saat jatuh dari sepeda. Kira-kira cocok dengan sila yang mana? Sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Yang mana yang cocok? Contoh, sila ke-1 ini adalah yang berlambang bintang. Sila kedua berlambang rantai. Sila ketiga berlambang pohon beringin. Sila keempat berlambang benteng. Dan sila kelima berlambang padi dan kapas. Untuk membantu teman saat jatuh dari sepeda itu merupakan kandungan dari sila yang kedua, ya, kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap kemanusiaan itu contohnya adalah dengan membantu teman saat jatuh dari sepeda. Adapun contoh lain adalah membantu orang ketika terkena musibah. Kemudian yang kedua, menghargai karya orang lain. Itu cocok untuk isi kandungan dari sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bersikap adil ketika melihat hasil karya orang lain. Jangan kita nanti mentang-mentang hasil karya orang lain tidak bagus, kita langsung mencelanya. Itu salah, ya. Jadi kita selalu menghargai walaupun hasil kinerja orang lain itu tidak sebaik yang kita inginkan. Oke? Kemudian tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Ini sesuai dengan sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dalam membuat keputusan harus sesuai dengan musyawarah. Tidak boleh kita mengutamakan keinginan kita, memaksakan kehendak kita agar melakukan sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Kemudian menghormati teman saat beribadah. Tentu yang berhubungan dengan beribadah adalah berhubungan dengan sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita lanjut. Bangga saat mengenakan batik, itu cocok dengan isi kandungan dari sila ke-3, yaitu persatuan Indonesia. Ya, jadi bangga menggunakan batik karena batik itu adalah pakaian persatuan. Di mana-mana ada batik, di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, semua ada batik, ya. Jadi itu adalah salah satu lambang persatuan di negara kita, yaitu menggunakan batik. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita memiliki kewajiban untuk melindungi dan menyayangi hewan. Pernahkah kamu mengobati hewan yang luka? Nah, sekarang kalian dengarkan. Bapak akan bacakan sebuah cerita tentang mengobati hewan yang luka. Oke. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang bepergian, kucing Lina bermain sendiri, memanjat atap rumah, berguling-guling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya,
Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Tulislah pendapatmu tentang sikap Lina terkait penerapan sila Pancasila dan jelaskan. Oke. Selanjutnya yang kedua, apa yang akan kamu lakukan apabila menjadi Lina terkait penerapan sila Pancasila? Sekarang coba kamu tulis dua jawaban dari pertanyaan tersebut. Ya, ini tugas pertama kalian. Oke? Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran 3. Ya. Kamu telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Adakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan? Ayo mengamati. Mari kita amati gambar-gambar berikut ini ya. Ini adalah gambar bagaimana terjadinya pertumbuhan pada perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kita lihat yang pertama ada seekor kupu-kupu yang sedang berada di daun mangga ya. Yang kedua ada gambar buah mangga. Buah mangga kalau sudah tua akan muncul biji di dalamnya. Biji itu akan menumbuhkan tumbuhan baru ya. Seperti itu adalah ilustrasi terjadinya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke perkembangbiakan vegetatif. Vegetatif ini adalah perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Ada yang pertama adalah cangkok. Oke, ada cangkok. Apa yang dilakukan? Untuk cangkok ini yang dilakukan pertama kali adalah kita mencari tumbuhan yang tumbuh, misalnya pohon jeruk ya. Kita kupas seperti ini sampai seperti ini bentuknya. Jadi kulitnya dihilangkan. Kemudian bagian yang ini kita kerik sampai kering, lalu nanti kita tempel tanah di sini. Kalau sudah kering, kita tempel tanah di bagian ini. Lalu kita bungkus menggunakan serabut kelapa ya, namanya serabut kelapa, dan nanti akan muncul akar di sini. Ini yang namanya cangkok. Ini biasa digunakan pada rambutan, mangga dan lain-lain ya. Tujuan untuk menggunakan cangkok ini adalah agar hasil dari buahnya nanti, buah dari tumbuhan tersebut sama dengan induknya. Karena kadang-kadang kalau kita menanam pohon rambutan misalnya ya, rambutan pertamanya manis, tapi kita tanam bijinya, ketika dia besar rasanya asam, beda dengan induknya. Nah itu mungkin pengaruh dari keasaman tanahnya di situ ya. Jadi berbeda antara induk dengan anak rambutan tersebut. Tetapi berbeda dengan cara cangkok ini. Kalau pakai cangkok ini, kalau hidup kita mencangkok, otomatis kalau rasa induknya manis, maka rasanya nanti pun akan manis seperti itu. Itu keuntungannya mencangkok ya. Kemudian stek batang. Stek batang ini kita semua tahu. Stek batang ini adalah contohnya ketika kita menanam singkong ya, menanam singkong. Kita potong batangnya, kita tinggal tancap seperti ini bentuknya ya. Kemudian ada menyambung. Nah, menyambung ini bisa dilakukan, ada yang Bapak lihat itu orang melakukan dengan beda jenis pohon, tapi dalam satu varietas yang sama tapi beda jenisnya ya. Misalnya pohon rambutan yang semulanya asam disambung dengan rambutan yang manis seperti itu. Tapi ini hanya bisa dilakukan pada tumbuhan-tumbuhan yang berukuran tidak terlalu besar ya. Ini caranya. Oke, kalau tadi jenis vegetatif buatan, sekarang kita lihat perkembangbiakan vegetatif alami. Contohnya adalah pada bambu ya.
masker tinggal. Kemudian umbi lapis pada bawang. Kemudian umbi batang pada singkong, ya. Kemudian umbi akar pada wortel, ya. Kemudian vegetatif alami contoh lainnya adalah pada tumbuhan ini, ya, menggunakan tunas adventif, biasanya ditandai dengan tanda-tanda seperti ini. Kemudian ada spora. Kalau ini jarang kita ketemukan, ya, spora. Kemudian ada geragi, bentuk seperti ini, ya, geragi. Geragi ini terjadi pada tumbuhan bakau biasanya, ya, seperti ini. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan, benang sari dan sel kelamin betina pada puting. Itu contoh pada mangga tadi yang kita lihat pertama tadi, mangga, ya. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses perkawinan. Contohnya tadi vegetatif buatan, cangkok, stek, ya, sambung dan selanjutnya. Adapun contoh lain adalah tunas adventif, spora, geragi, kemudian umbi lapis dan lainnya. Itu contoh dari perkembangbiakan secara vegetatif. Kita lanjut. Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat poster untuk menghimbau kepada orang-orang agar dapat melestarikan tumbuhan atau makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Sebelum kita membuat poster, tentunya kita harus tahu apa itu poster, ya. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, ya, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca, ya, tentunya. Adapun contoh poster adalah sebagai berikut. Oke, ini contohnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi ada gambar-gambar yang menarik perhatian orang lain untuk membacanya sehingga orang berminat untuk melakukannya juga. Contoh ini, buanglah sampah pada tempatnya dengan membuang sampah ke dalam tong sampah, ya. Nah, itu ada kata-kata lain di sini, bersihkan lingkungan kita dari sampah yang tidak perlu untuk masa depan yang lebih baik. Ini contoh, ya. Adapun contoh yang lain, ini kita lihat. Semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Ada anak-anak yang sedang pergi belajar, ya. Kemudian cara penggunaan masker ini termasuk poster, ya. Nah, sekarang tugas yang kedua, ya. Tugas kalian yang kedua adalah buatlah poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan, ya. Poster tentang bagaimana cara melestarikan hewan atau tumbuhan. Kalian juga boleh mencari contoh di media sosial, ya. Bisa. Tapi jangan meniru pas seperti itu, kamu buat kata-katamu sendiri, ya. Kemudian untuk menggambarnya, karena ini berhubungan dengan hewan atau tumbuhan, teknisnya seperti berikut ini. Nah, kita lihat, jika kita ingin menggambar hewan, kita misalnya mau gambar ayam, teknisnya seperti ini, ya. Tidak harus menyerupai ayam, tidak, tetapi hanya mirip-mirip saja. Nah, seperti ini pohon, ya, ikan, ya, ini pohon kelapa, ikan, pohon kayu, ya, seperti ini. Kamu dapat menyelesaikan poster dan mengampanyekannya kepada adik-adik kelas kalian. Boleh menggunakan media sosial yang kalian miliki. Setelah kalian selesai, kalian foto, kalian masukkan ke media sosial, misalnya Facebook ataupun yang lain, agar orang lain dapat membaca hasil karya kalian. Oke? Selain itu tentu poster yang kalian buat harus dikirim ke Bapak, ya. Oke, kita lanjut. Beberapa waktu yang lalu kamu sudah berlatih membuat kesimpulan yang baik. Bagaimana sih cara membuat kesimpulan yang baik?
Nah, di sini kita bisa lihat kesimpulan yang baik berisikan satu, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan tersebut harus ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Itu khusus ke umum itu contohnya adalah dari sedikit ke banyak ya, dari sedikit ke banyak itu masuk khusus ke umum. Menggunakan kosakata baku tentunya ya. Jadi kita harus memperhatikan bahasa yang kita gunakan, harus menggunakan kosakata baku ya. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Itu adalah bagian-bagian dari kesimpulan yang baik. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Insya Allah besok kita ketemu lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.